Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wahyuni Pitasari dengan NPM 2021510171 dari kelas B. Di sini saya ingin mencoba membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya, mari simak video mengenai pengertian surat Al-Kahfi dan juga keutamaannya. Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda, the Seven Sleepers, yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat beberapa cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun 4 alasan kuat kenapa kita sebagai umat Islam jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan membaca surat Al-Kahfi dengan penuh penghayatan dan keikhlasan di hari Jumat. Yang pertama adalah dapat melindungi kita dari Dajjal dan segala fitnahnya. Yang kedua, kita akan mendapatkan cahaya penerang dari Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dapat menghindarkan kita dari gangguan setan. Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits, untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam caranya, mereka menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terlebih dahulu, dan tanda lahirnya seorang nabi. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengkabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. "Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dulu kala yang musafir, lalu apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakanlah pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh." Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah SAW, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 6,
yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Seorang pengembara dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan tentang ruh Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah di balik sebab diturunkan Surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwaihim iyaqulu illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala as'arihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal aradi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayati ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Adzim. Sekian penjelasan video dari saya mengenai pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.